Kita mulai pembelajaran hari ini biar kita berdoa ya kita berdoa doa tidak dibatasi. Baik, di sini nanti Ibu akan dibantu, Ibu Sari akan dibantu Ibu Ocha, ada Bapak Aji, ada Ibu Azizi, Bu Rita, dan Bapak Ibu yang lain di belakang. Lanjut. Panas ya? Panas. Ya. Oke, di materi kita hari ini, itu nanti ada mencakup di mana ada profil pelajaran Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk terbiasa melaksanakan ibadah seperti tadi kan teman-teman sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian kita berdoa, kemudian ada juga kreatif menghasilkan sesuatu yang orisinil. Jadi nanti kita kasih tugas ke teman-teman semuanya, bisa didengarkan Bapak Nita? Jadi sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Jadi nanti dikasihkan tugas ya. Kemudian lanjut ke berpikir kritis, menjelaskan alasan yang relevan dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Next. Untuk alur pembelajaran ini akan dijelaskan oleh Ibu Ocha. Silakan Ibu. Oke, Bu Alam, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, teman-teman, pertama, Ibu Ocha akan menjelaskan mengenai alur pembelajaran yang akan kita lalui dalam satu kali pembelajaran ini. Jadi, pada awalnya nanti Ibu Alam dan Ibu Ocha akan menyampaikan materi kegiatan ekonomi secara gambaran umum saja. Dan dilanjutkan nanti kalian kan sudah duduk sesuai kelompoknya. Nanti kalian ditugaskan untuk membuat mind mapping dengan materi kegiatan ekonomi. Nanti materinya itu dibedain, ada satu materi buat dua kelompok. Nanti teknis lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Aji. Setelah ada tugas kelompok, nanti juga ada tugas individu, yaitu pelajaran ini sebagai evaluasi mengenai pemahaman kalian mengenai materi tadi ini. Nah, pada akhir pembelajaran tadi ada satu orang perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari di satu pertemuan ini. Dan nanti yang lebih dapat juga dari Bapak Ibu yang bisa. Lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pembelajaran. Kita lanjut pada materi pertama, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi kan ada tiga ya, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kalau dari teman-teman nih lebih sering melakukan kegiatan ekonomi apa? Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak ini kira-kira memproduksi apa? Kelihatan nggak? Motor. Tidak betul. Singapura itu ya ini yuk boleh kurang tepat, ada lagi ya? Capek kurang tepat? Kurang tepat. Jadi ini adalah proses pembuatan motor listrik oleh satu anak SMA. Jadi ini dari referensinya dari internet. Gitu ya. Jadi oh ya ini kepotong perbedaannya. Jadi nanti bisa dibikin di grup aja gitu ya. Jadi untuk pengetahuan produksi itu merupakan satu kegiatan menghasilkan atau menciptakan bisa juga menambah nilai guna satu produk atau jasa. Jadi bisa produk dan juga bisa jasa. Nah, tujuan produksi itu apa? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi itu adalah kegiatannya. Nah, pelakunya itu produsen. Jadi ini kan bisa barang, bisa jasa ya. Kira-kira ada yang tahu nggak produksi jasa itu contohnya apa? Atau tanya dong. Produksi jasa yang besar. Bisa, boleh jasa. Jadi boleh? Bisa juga menjadi karena itu jasanya membuat pakaian. Bisa dari bengkel seperti Etal juga.
Boleh juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini bisa dilanjut oleh Ibu Bola. Oke, halo. Jadi di sini gua akan menjelaskan tentang distribusi. Siapa yang tahu distribusi? Yang menyalurkan. Nah, distribusi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi tadi dari produsen menuju ke konsumen. Konsumennya siapa? Kita. Ya kalau misalkan di warung konsumennya kita. Gitu. Kemudian untuk distribusi ini pelakunya disebut dengan siapa? Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada konsumsi. Next. Untuk konsumsi ini merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna sesuatu benda, baik barang maupun jasa. Contohnya seperti apa? Angkat tangan coba. Ya, apa? Makanan, ya. Kemudian ada apa lagi? Selain membeli. Gimana? Membeli. Ya, minuman boleh. Terus apa lagi? Baju, pintar. Oke. Untuk konsumsi ini pelakunya disebut dengan next. Nah, ini adalah contoh mind mapping yang nanti dijelaskan oleh Ibu Ocha. Teman-teman bisa disimak dengan baik-baik. Kalau perlu dicatat, karena ini adalah nanti suatu bentuk penugasan untuk teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Silakan Ibu Ocha. Baik Ibu Alam. Jadi ini ada contoh mind mapping dengan materi mind mapping itu sendiri. Nanti kalian kan membuat mind mapping kan? Ini Ibu udah coba jelaskan secara singkat mengenai konsep dari mind mapping. Jadi mind mapping itu adalah peta pikiran yang tujuannya itu untuk ketika ada materi yang dalam bentuk kalimat, barang dan itu bisa kita tuangkan ke dalam bentuk mind mapping yang bisa lebih mudah untuk diingat, mudah untuk diterima, lebih cepat dibuatnya dan juga lebih menarik. Jadi dalam mind mapping itu terdiri dari ada pusat, lalu ada kategori, ada hierarki, dan ada korelasi. Dari contohnya ini kan materi mind mapping ya. Jadi pusatnya itu adalah bisa duduk dari materi atau inti dari materi yang akan kita bahas. Lalu nanti ada kategori. Kategori ini bisa juga biasanya disebut bab. Tapi tabel-tabelnya ini kita sebut berarti atau sumber. Nah, korelasi ini adalah dari kategori satu dan kategori lain itu bisa berhubungan. Ibu Tiara bisa maju ke depan untuk dibagikan materinya. Sudah habis belum? Kamu belum dapat? Emang iya belum dapat? Yang udah siapa? Aku nggak bisa konversi. Kita lagi. Kontak lagi. Ya. Kontak lagi.
Nanti warna videonya kita ya biar nggak ada yang ribut. Jadi ini random aja. Baik dan baik. Hai, halo. Udah fokus ya. Sekarang teman-teman bisa dibaca materinya. Kemudian nanti di highlight kata kuncinya. Kalau udah dalam waktu 10 menit udah cari kata kunci di waktu kedua. Tahu nggak? 7 menit ke 20. Dan mulai mengerjakan ini. Jadi sekarang mulai di highlight kata kuncinya apa aja. Nanti ketika kita kerjain main mapping, tinggal ditulis apa aja yang masuk dalam main mapping. Oke, bisa diulangi. Waktunya dimulai dari ini Mas Karyan aku jelasin. Jadi teman-teman perhatiannya ke siapa? Ya, yang perlu dicatat. Kalau enggak, ya nggak usah dicatat. Oke, silakan. Saya kan. di tengah.
Waktu dan tempatnya berikan kepada saya. Saya perlakukan dari nomor 2. Match yang seperti ini bisa dilihat, kelihatan nggak? Kemudian kan kelompok kami dapat materi produksi. Nah, di sini pengertiannya itu menciptakan atau menghasilkan, bisa juga menambah nilai guna yang fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kemudian faktor-faktor produksinya itu ada 2. Yang pertama ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, dari faktor produksi asli ini dipecah lagi ada 2, yaitu SDA dan SDM. Ada yang tahu SDA? Oke, kemudian dalam faktor produksi turunan itu juga ada 2. Yang pertama ada modal atau kapital, yang kedua ada kewirausahaan atau entrepreneur. Kemudian lanjut ke teori perilaku produsen. Nah, di sini kami ngambil 3 inti atau 3 pokok. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dengan biaya minimal. Yang kedua, mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Yang ketiga, memanfaatkan faktor-faktor tertentu, terutama yang ada di sekitar itu. Kemudian ada konsep biaya produksi. Nah, di sini itu ada 5. Yang pertama ada biaya tetap atau cost. Yang benar, apa bro? Kemudian ada variabel cost. Yang ketiga ada biaya total dengan rumus TC sama dengan FC per TC. Sudah tahu ya? Ya. Belum? Nanti dibaca sendiri aja. Kemudian ada biaya rata-rata dengan rumus AC sama dengan TC per I. Yang terakhir ada biaya marginal yaitu MC sama dengan TC per delta I. Ya, karena waktunya mepet saya berdepan ya teman-teman. Ya, kemudian ada konsep penerimaan. Itu ada 3, penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Yang terakhir di sini tercatat laba maksimum. Laba maksimumnya adalah selisih penerimaan total dan biaya total. Kemudian memaksimalkan laba itu menentukan tingkat output optimal. Kemudian ada tingkat output optimal terjadi saat penerimaan marginal atau biaya marginal. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Itu kalau di 200 market ya? Dimulai dari sekarang. Halo teman-teman saya. Kemarin aku bawa lagi. Ini hasil dari kelompok kami bertiga. Ini merupakan dari kami materinya dari teman-teman. Ini jadi seperti saya kuisnya mau aku jelasin juga. Nah, nanti F-nya ada 1, 2, 3, 4 kan. Nah, nanti buat kuisnya itu kita pakai match up yang sebelah sini. Nah, terus buat kuisnya dimulainya dari hitungan 3, 2, 1, nanti dimulai bareng. Terus yang udah selesai duluan nanti kita angkat-angkat. Oke? Nanti kan saya cari ringan ke kalian. Nah, terus nanti kalian masuk ke ini. Terus buat quiznya itu yang dikerjain yang ini aja, yang mix up. Nah, terus nanti itu kan ada timernya. Nah, buat kalian yang udah selesai di luar quiznya, nanti angkat tangan. Terus biar dari panitia yang sekarang cek timernya, kalian
dari ini dari siapa teman itu dan karena itu sudah nyambung Pak. Oke, Pak. Kita dulu ya. Dari bukan belum Kelompok kan? yang di ibu ya. Tidak bisa. Mungkin. Nanti di bulan 321. Dia udah semua buka belum? Coba yang cek satu udah buka kan? Udah pada buka. Kemarin di Bogor Yang itu ya. Kan udah menyesal tidak bilang juga masih Jadi kita sebagai Lagi, kita lagi. Bila dari kelompok kami terdapat kesalahan,